Setelah melihat hasil tes DNA, pasangan suami istri baru tahu bahwa anak perempuan yang mereka asuh selama 20 tahun adalah seorang penipu. Mereka menelanjangi gadis itu dan mengusirnya dari rumah. Ketika gadis itu tidak tahu harus pergi kemana, orang tua kandungnya mengirim seseorang untuk menjemputnya pulang. Gadis itu sering percaya bahwa orang tuanya tinggal di pegunungan di daerah pedesaan. Mungkin kendaraan 3 roda ini adalah kendaraan yang mereka pinjam dari tetangga. Setelah melalui perjalanan yang berliku-liku, melewati 18 tikungan, bahkan jika gadis itu mati, dia tidak akan pernah menyangka bahwa sopir telah membawanya ke sebuah villa mewah yang besar. Ada sebuah perkebunan yang begitu besar. Nona, ini adalah perkebunan utara milik seorang miliarder, juga rumah Anda. Perkebunan milik miliarder dunia, bagaimana mungkin itu bisa menjadi rumah saya? Saya tahu, orang tua saya pasti bekerja di rumah miliarder, tinggal di sini. Jadi itulah mengapa sopir mengatakan ini adalah rumahnya. Cewek itu bertanya kepada sopir berapa banyak uang yang bisa didapat sebagai pengasuh di sini dalam sebulan. Sopir itu dengan jujur menjawab bahwa gajinya sebesar 5 juta yuan per bulan, bekerja 4 hari dan beristirahat 15 hari. Tidak hanya mendapatkan makanan dan tempat tinggal, setiap bulan juga diberikan biaya tambahan sebesar 10 juta yuan. Setelah mendengarnya, cewek itu langsung mengatakan bahwa dia tidak keberatan dengan kerja keras dan dia juga sangat sehat. Dia bisa melakukan pekerjaan apapun, seberapa kotor pun. Kemudian dia meminta sopir untuk mencarikan pekerjaan pengasuh di sini untuknya atau tidak. Setelah mendengarnya, sopir itu langsung menggelengkan kepala. Cewek itu merasa sedikit kecewa melihat itu. Ternyata pekerjaan pengasuh di rumah seorang miliarder juga tidak semudah itu dilakukan. Dia adalah putri miliarder dunia. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengasuh? Aku adalah putri miliarder. Apakah Anda salah paham? Nona, sudah sampai. Putri Chungnin pulang ke rumah. Wah, sangat nyaman. Fan Nin, ibu sangat terharu memeluk erat anak perempuannya. Gadis itu juga merasakan cinta untuk pertama kalinya. Saat itu, miliarder keluar dari ruang kerja dan bertanya apakah dia akrab dengan rumah ini. Jika dia merasa familiar, dia akan memberikan rumah ini sebagai hadiah untuk merayakan kepulangannya. Tanggal 20 Januari adalah ulang tahunmu. Ayah akan mengadakan pesta ulang tahun untuk mengumumkan identitasmu. Pernyataan ini menyatakan bahwa kamu akan menerima jabatan ketua dewan direksi grup Hoatin. Keluarga Eng Yen kami akan segera bekerja di Hoatin. Saya ingat sekarang, Ha Eng Yen akan magang di grup Hoatin. Ayah, aku ingin bekerja dari tingkat terendah sebagai magang. Nin, kamu baru saja pulang dan sudah ingin pergi bekerja. Ya, ayah juga tidak setuju. Selain itu, bagaimana anak perempuan ayah bisa menjadi magang? Ya, benar. Ayah, saya tidak memiliki pengalaman mengelola perusahaan besar. Bekerja dari tingkat rendah akan memahami struktur keseluruhan perusahaan. Ayah setuju saya pergi. Baiklah, jadi kamu pergi ke departemen desain magang. Setelah kamu menguasainya dengan baik, kamu bisa mengambil alih perusahaan. Ingat ini, jika ada yang mengganggu kamu, pastikan untuk memberitahu ayah. Ya, ayah. Jangan khawatir, saya pasti akan melindungi putri kecil. Pemilik restoran ada apa? Tin Kim Tipu akan datang ke departemen desain magang. Ayo pergi siapkan. Kali ini, pastikan untuk memuaskan Tin Kim Tipu. Fan Nin, semua mobil ini adalah hadiah dari ayah untukmu. Pilih satu dan gunakan untuk pergi bekerja. Tidak, ayah, tidak ada magang yang mengendarai mobil olahraga untuk bekerja. Apakah itu tidak akan terbongkar? Kamu harus sedikit rendah hati untuk melihat situasinya. Jadi kamu ingin mobil apa? Ayah akan meminta mereka untuk menyiapkannya. Ini bawa saja. Tidak boleh. Ini adalah mobil yang digunakan pelayan untuk pergi belanja makanan. Pergi saja, ayah. Mobil listrik ini sangat bagus, bisa menikmati pemandangan sekaligus menghirup udara segar. Baiklah, kamu bisa mengemudikan yang mana saja yang kamu mau. Terima kasih, ayah. Ayah, saya pergi bekerja. Hei, kamu jangan terlalu lambat. Selamat tinggal, nyonya kecil. 2 peserta magang baru, keduanya dari keluarga Ha. Siapa yang menjadi putri miliarder ini? Ha Fan Nin kembali dengan pakaian mewah dan mengendarai mobil listrik. Bagaimana mungkin seorang miliarder memiliki seorang putri yang rendah seperti itu? Ha Eng Yen mengenakan pakaian mewah dan duduk di mobil mewah. Hanya dengan melihatnya sudah tahu dia adalah putri miliarder. Le tidak salah, kalian harus melayani putri miliarder dengan penuh perhatian. Jangan melawan nyonya kecil, kita semua harus pergi. Nyonya Ha, miliarder mengirim kami untuk menjemput Anda. Miliarder, kamu adalah putri miliarder dunia. Jika ada masalah, cari saya. Apakah mereka menganggap diri mereka sebagai miliarder? Bagus juga, saya bisa memanfaatkan identitas ini untuk menjalin lebih banyak hubungan dalam lingkungan sosial. Oh, ayahku juga benar-benar. Sudah bilang jangan terlalu jujur, tetap saja terucap. Mengapa Anda berada di sini? Halo semuanya, saya adalah magang baru, Ha Fan Nin. Magang, bukankah Anda adalah gadis palsu dari Hagia 6? Beberapa hari yang lalu saya baru saja diusir dari Hagia. Bagaimana bisa Anda menjadi magang di perusahaan besar seperti Hoadin? Apa yang kamu bicarakan, Ha Eng Yen? Ternyata kamu adalah penipu. Mengapa Hoadin membutuhkan sesuatu yang kotor seperti ini? Dia sekarang tinggal di lembah yang miskin.
Mencari pekerjaan di luar sana juga tidak mudah. Ternyata dia adalah orang dari pegunungan. Apakah kamu memiliki kutu di tubuhmu? Jauhkan dirimu. Dia adalah pewarismu. Jauhkan dirimu. Dia adalah pewaris miliarder dunia. Jangan kotori barang milik Hatiutu. Kamu bilang dia adalah pewaris miliarder dunia. Kamu tahu tapi masih tidak mau memberi jalan kepada Hatiutu. Hatiutu, silakan masuk. Hang Yen berani menyamar. Sebaiknya jangan menciptakan masalah bagi perusahaan. Jika tidak, saya tidak akan membiarkanmu. Sebelum kita berpisah, tolong selesaikan laporan ini untuk saya. Bagaimana saya bisa melakukan begitu banyak sendirian? Anda tidak tahu bahwa magang harus bekerja keras. Memang benar bahwa orang desa tidak mengerti apa-apa. Dia juga seorang magang, mengapa dia tidak bekerja? Bagaimana orang desa seperti Anda bisa sejajar dengan Nyonya Ha? Silakan bekerja. Silakan lakukan dengan perlahan. Saya pergi duluan. Setiap orang harus berkontribusi, jangan berharap untuk menghindari tanggung jawab. Jangan berharap untuk menghindari tanggung jawab. Anda memutuskan gelang Baidali saya. Apakah Anda tahu berapa harganya? Ini adalah gelang Baidali, edisi terbatas di seluruh negara, senilai puluhan juta yuan. Bukankah gelang edisi terbatas ada di tempat Anda? Orang desa, berani memutuskan gelang senilai puluhan juta yuan milik Nyonya Ha. Segera bayar. Gelang ini palsu, paling hanya beberapa ribu yuan saja. Apakah ini barang palsu? Bagaimana gadis desa ini tahu bahwa saya memakai barang palsu? Tidak, saya bilang jika ini asli, maka ini asli. Bagaimanapun, di dunia ini hanya ada satu gelang ini. Tidak ada yang tahu siapa pemilik yang asli. Apa yang kamu bicarakan? Pemilik toko, Havanin berani memutuskan gelang senilai puluhan juta yuan milik Nyonya Ha, dan dia mengatakan itu palsu, tidak mau membayar. Gelang ini putus hanya dengan sedikit tarikan. Kali ini, belilah barang palsu yang lebih baik. Kamu masih ingin membantah, bayarlah kepada Nyonya Ha. Gelang senilai puluhan juta yuan, bahkan jika kamu menjual semua harta keluarga, kamu tidak akan bisa membayar. Kamu bahkan tidak mau turun tangan meminta maaf kepada Nyonya Ha, mintalah dia memberimu sedikit uang. Jadi begitu, kamu harus bersujud padaku sekali. Aku akan memberimu diskon 100 yuan. Bagaimana, Hang Yen, jangan terlalu berlebihan. Jelas-jelas tadi kamu yang memutuskan gelangnya sendiri. Selain itu, gelang ini sebenarnya tidak sebanding dengan harganya. Berani berkilah lagi, Hatiutu sudah cukup murah hati denganmu. Jika Anda tidak segera kembali, tunggu apa lagi? Pergilah setan, Anda ingin menggunakan barang palsu untuk menipu saya, bukan? Gelang Baidali sebenarnya adalah bintang berujung 6 yang bertahtakan berlian. Baidali adalah produk mewah, barang pedesaan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika Anda tidak percaya, kunjungi situs web perusahaan dan periksa. Sekarang aku akan memeriksamu dan menungguku. Memang benar ada tulisan bintang berujung 6 dengan berlian asli di atasnya. Bintang di kalung ini hanya punya 5 titik, jadi palsu. Apa? Apakah gelang hati itu palsu? Tapi bukankah hati itu seorang miliarder? Bagaimana Anda bisa membawa barang palsu? Mungkin contoh gambar sumbu salah. Itu sudah pasti, status hati itu begitu mulia, bagaimana dia bisa memakai yang palsu? Hang Yen, kamu masih belum mengakuinya. Hati itu berkata bahwa panutan mempunyai masalah. Selain itu, apa bukti yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa itu palsu? Karena gelang aslinya ada di tempatku. Di atasnya sebenarnya ada bintang berujung 6, identik dengan model di website. Jadi, putri kaya mengenakan barang palsu. Jelas kamu mencuri gelangku. Tukar barang palsu itu dengan yang asli untukku. Kamu bilang aku mencuri gelangmu, kalau bukan aku, siapa lagi? Maksudmu, gelang senilai puluhan juta ini adalah milikmu. Saya tahu, bagaimana orang desa bisa membeli gelang yang mahal seperti itu. Ternyata itu adalah curian dari Nyonya Ha. Barang-barang buatan desa Anda memang sangat menjijikkan, pemilik hanya ingin memecat Anda. Jadi, apakah kamu tahu bahwa pesanan khusus dari Baidali bisa memiliki nama yang berbeda? Nama apa? Apa yang kamu katakan? Kamu pergi ke situs web perusahaan dan baca baris kecil di bagian bawah. Di situs web itu memang tertulis bahwa nama bisa diukir, sekarang percayakan. Akhirnya, siapa yang namanya terukir di gelang itu? Di atasnya terukir nama Havanin, gelang ini memang miliknya. Apa? Tadi saya agak keliru. Tapi bukankah dia orang desa? Bagaimana mungkin bisa membeli gelang mahal seperti itu? Apakah Havanin adalah seorang pewaris kaya? Saya masih harus melanjutkan magang sementara dan tidak bisa mengungkapkan identitas saya. Ini adalah hadiah dari seseorang. Saya harus pergi bekerja sekarang. Siapa yang bisa memberikan gelang mahal seperti ini kepadanya? Tentu saja. Baiklah, jangan bicara tentang hal desa itu lagi. Saya baru saja datang ke perusahaan ini. Nanti saya masih butuh bantuan semua orang. Jadi akhir pekan ini, saya ingin mengundang semua orang untuk bermain di Taman Bakgyao yang baru saja diberikan oleh ayah saya. Taman Bakgyao bukan milik seorang miliarder. Hatiutu telah mengundang kita ke Taman Bakgyao. Ayah, apakah Anda sudah mengambil kunci Taman Bakgyao? Beruntungnya dulu ayah pernah menjadi penjaga untuk keluarga miliarder, meminta seseorang untuk membuatkan kunci. Akhir pekan ini penjaga tidak ada di rumah, semua pelayan pergi beristirahat. Tidak bisa biarkan dia tahu bahwa ini adalah ayahku. Ayah,
Aku masih punya urusan yang harus aku lakukan sebelumnya. Tiutu, tadi ada orang mencarimu. Oh, tadi itu sopirku yang mengantar barang untukku. Ayo pergi. Sopir seperti itu pasti seorang miliarder. Tiutu, ke ruang tamu. Ba memberiku ini sebagai hadiah selamat atas pekerjaanku yang baru. Tapi kenapa Trangvian sebesar ini? Tidak ada. Tapi kenapa Trangvian sebesar ini? Tidak ada seorang pun di sini. Ayahku memberi libur kepada para pelayan selama beberapa hari, untuk... Benar, setiap hari aku pulang ke rumah, tidak ada yang menarik untuk dilihat. Jangan pedulikan barang-barang kampung ini, mari masuk ke dalam rumah. Barang-barang kampung, kamu tidak mau ikut. Trangvian sebesar ini, jangan sampai tersesat. Oh, itu adalah gudang, apa yang mereka lakukan di sana? Tempat ini terlalu luas. Sudah lama berjalan tapi belum sampai pintu besar. Nona, kita masih harus pergi jauh lagi. Sial, lupa di mana pintu rumahnya. Di depan sana. Tidak bisa membuka pintu. Hari ini keluar dan salah mengambil kunci. Semua karena ada terlalu banyak rumah. Orang kaya memiliki banyak rumah seperti itu. Memang benar, bisa saja mengambil kunci yang salah. Itu gudang, bukan pintunya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, gadis desa? Ini adalah rumah wanita itu. Bagaimana dia bisa menemukan pintu yang salah? Pintunya ada di sisi itu. Omong kosong apa yang kamu maksud? Tidak apa-apa jika Anda tidak percaya. Bocah desa ini berani bicara omong kosong di rumah miliarder. Nona, atau kita sebaiknya mencoba mengikutinya dan melihatnya. Berikan aku kuncinya. Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Merindukan. Pintu yang sangat besar ada di sini. Tapi bukankah ini rumah istrimu? Bagaimana orang desa ini tahu bahwa pintu besar ada di sini? Fanin adalah hari ulang tahunku bulan depan. Ayah menemukan desainer senior saluran tersebut. Tinggalkan rotan terpisah untuk tuxedo anak Anda. Terima kasih ayah. Masalah negara ini. Mengapa Anda tahu banyak tentang rumah miliarder? Apakah itu dia? Sebelumnya saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Jadi dia tahu pintunya ada di sini. Ternyata itu adalah seorang anak yang melayani orang lain. Tidak tahu apakah itu ada gunanya. Itu benar. Bahkan buku yang disusun untuk wanita ini pun tidak layak. Apa yang kalian bicarakan? Wanita tertua, halo. Saya adalah desainer saluran KT. Miliarder itu menyuruhku datang dan membuatkanmu gaun ulang tahun. Datang begitu cepat. KT adalah desainer senior saluran ini. Pendiri dunia mode. Orang normal. Jangan menyebutkan memakai pakaian yang dia rancang. Meskipun aku pernah bertemu dengannya sekali. Semuanya sangat sulit. Seberapa besar manfaatnya? Jadi mengapa ayah saya membelikan saya lebih dari 100 pakaian dari KT? Pohonnya dirancang, bukan? Anda tahu manfaatnya. Jadi, kamu gadis desa masih berani bertingkah seperti badut di sini. Nona, tolong ikuti saya. Apa, maksudmu dia wanita yang hebat? Nona, bukankah Anda seorang miliarder? Itu, apakah Anda salah mengidentifikasi orang? Dia hanya seorang gadis desa. Bagaimana bisa kamu menjadi putri kecil? Pasti kamu salah mengenal orang. Orang ini baru benar-benar adalah seorang miliarder. Maafkan saya salah mengenal Anda. Untungnya Pohonti belum pernah bertemu saya, kalau tidak akan terbongkar. Benar, saya adalah seorang miliarder. Ayahku juga nyata. Hanya sebuah pesta ulang tahun. Tidak perlu mengundang desainer besar seperti itu, sepertinya dia berpura-pura terlalu banyak sampai kecanduan. Miliarder telah secara khusus menyiapkan ruang ganti untuk membuat pakaian ulang tahun khusus untuk Anda. Nyonya H, ayo kita pergi melihat. Jadi pergi bersama. Nyonya H ingin berpura-pura sampai akhir. Saya harus melihat bagaimana dia bisa berpura-pura. Di sini terlalu banyak barang. Saya belum pernah melihat ruang ganti sebesar ini. Dan ini dianggap banyak. Sudah dikatakan hanya perlu membuat ruang ganti yang berantakan. Ayah saya selalu harus berbuat besar seperti itu. Dia juga berakting dengan baik, bukan? Saya tidak bisa menjadi seperti dia. Desainer Pohonti sudah membawa seluruh tim ke sini. Nyonya H, kami memang mendapatkan berkah dari Anda. Baru bisa melihat tempat seperti itu. Senang bisa melayani Nyonya besar. Kalian sudah bekerja keras. Semua orang ini datang untuk melayani Nyonya H. Tidak perlu Anda berpura-pura. Apakah Anda yakin? Apakah dia benar-benar seorang Nyonya besar? Jika bukan itu, apa? Kamu adalah pelayan yang tidak berguna. Apakah kamu menganggap dirimu sebagai seorang putri kecil yang sebenarnya? Ada sebagian orang yang hanya suka bermimpi. Tidak perlu khawatir. Semua barang di sini dibuat sesuai ukuran yang tepat untuk putri kecil. Jika kamu memakainya dengan pas, aku akan mengakui kamu sebagai putri kecil. Begitu sederhana. Barang di sini bukanlah pakaian untuk putri kecil atau apa? Mengapa tidak pas ya? Biarkan aku. Bagaimana mungkin, semua ukuran pakaian, semua dibuat sesuai ukuran yang tepat untuk putri kecil. Apakah mungkin? Apakah kamu bukan putri kecil? Ko Tin Kim berpura-pura mengenakan pakaian asli Tin Kim tapi tidak nyaman saat dipakai. Melihat itu, perancang busana datang untuk membantu dia mencoba namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Apakah kali ini kepalsuan Ko Tin Kim akan terbongkar?
Mari kita lanjutkan menonton episode 2 dari film Toy Lakon Gai Kate Puteh Gi. Jika tidak bisa dipakai, jangan dipaksa. Siapa bilang aku tidak bisa memakainya? Aku sudah bilang kamu tidak bisa memakainya. Bagaimana bisa begitu? Apakah kamu seorang putri? Apakah kamu benar-benar bukan Tin Kim dari seorang miliarder? Baru-baru ini aku makan banyak jadi gemuk. Itu sebabnya tidak bisa memakainya. Kati, buatkan aku beberapa set pakaian baru. Ya, Tuan Putri. Ini adalah busana desainer terbaru. Tuan Putri. Ini adalah busana desainer terbaru dari channel. Aku pernah melihatnya di majalah. Satu setnya saja harganya 5 juta yuan. Sangat cantik. Set ini adalah milikku. Mengapa dia menganggapnya seperti harta karun? Jika kamu suka, ambillah. Nona, apakah kamu ingin memberikan pakaian kepada saya? Semua pakaian ini adalah pakaian formal di luar musim, jadi silakan memilih. Setiap set ini sudah melewati musim, jadi silakan pilih dengan bebas. Bagaimanapun juga, saya tidak kehilangan uang. Bolehkah setiap orang mendapatkan satu set? Kamu benar-benar murah hati. Pakaian serba mewah dari channel. Setidaknya harus lebih dari 30 juta yuan. Apakah kamu yakin? Nona, bagaimana cara membuat saya mengenakan pakaian yang dibuat oleh Kati? Apa yang dimengerti oleh gadis desa seperti kamu? Hatiutu adalah putri kaya raya. Sedikit uang ini bagi dia sebenarnya tidak berarti apa-apa. Barang palsu. Apakah Anda ingin kostum salurannya? Kemarilah, iblis akan kembali padaku. Saya akan menghadiahi Anda satu set. Jadi, apakah dia tidak akan mematahkan kepalanya lagi? Bagaimanapun, itulah kostum salurannya. Hanya orang mati yang membutuhkan hantu orang lain untuk kembali. Dia berani menjadi wanita tertua. Tidak bisa membiarkan dia mengambil pakaian upacara di sini. Terlalu rendah seperti dia tidak pantas memakai pakaian Shannon. Ayo, kita pergi ganti pakaian. Pakaian upacara dari saluran ini memang sangat cantik. Kulitmu agak kuning, jika memakai ini akan terlihat gelap. Tidak terlalu cantik. Kamu yang kampungan seperti itu berani bilang pakaian dari saluran ini jelek. Ya Tuhan, putri kecil. Kamu memang peri dunia. Hanya orang kaya dan terhormat yang pantas dengan pakaian mewah seperti itu. Layak mendapatkan pakaian yang begitu mulia. Putri kecil, ayo kita pergi minum teh sore. Bersama-sama kita foto. Kamu datang ke sini dan bawa gaun untukku. Aku bisa memberimu pakaian cacat dari Shannon sebagai hadiah. Jadi barang kampungan itu takut harus dikunci di dalam lemari. Aku melihat kamu tidak hanya tidak memiliki penyakit putri, tapi juga terkena penyakit putri, dan itu bukan penyakit ringan. Kamu bilang apa? Jangan marah dengan barang kampungan ini. Saya melihat sepanjang hidupnya dia belum pernah melihat banyak pakaian seremonial seperti ini. Siapa bilang saya adalah putri kaya raya? Membeli satu set pakaian seremonial saja ada yang iri. Nyonya muda, total biayanya adalah 1 miliar 800 juta. Boleh saya tanya apakah Anda membayar tunai atau menggunakan kartu? Apa, masih harus membayar? Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekarang? Saat itu gadis itu juga dengan baik hati mengingatkannya. Tentu saja harus membayar saat membeli barang. Bukan berarti kamu ingin kabur kan? Rekan kerja malah bilang hanya 2 miliar saja bagi gadis jahat seperti itu. Itu seperti sehelai bulu kucing. Tapi tidak disangka gadis jahat itu bahkan tidak punya 800 ribu. Saat itu gadis itu mengingatkan desainer untuk segera mengambil kamera dan mempostingnya. Biarkan aku. Hari ini saya keluar dan lupa membawa kartu. Biarkan saya menelepon kepala pelayan, minta dia membawa kartu ke sini. Maaf, telepon tidak dapat menelepon. Saat ini tidak ada orang yang tersambung. Kepala pelayan sedang sibuk. Dia akan berada di sini sebentar lagi untuk membayar. Kepala pelayan baru saja mengirimiku pesan. Kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Tunggu. Apakah Anda yakin tidak bisa menelepon? Bukankah itu panggilan yang salah? Saya berani mengatakan bahwa wanita muda ini tidak sengaja menelepon. Ku bilang, bisakah gadis desa sepertimu mendapatkan nomor telepon kepala pelayan? Kalau begitu aku akan meneleponnya sekarang. Bawa kepala pelayan ke kamar pas. Ya, Tuan Putri, pertunjukan rumah desa sudah dimulai. Tuan Putri, apakah Anda masih tidak bisa menghubungi pengurus rumah? Bisakah Anda menelepon? Siapa yang akan membayar jumlah ini, Tuan Putri? Ini rumah saya, apakah Anda khawatir saya tidak bisa membayar? Saya adalah putri sejati yang mulia. Anda mengatakan kepada saya untuk menunggu seseorang di sini. Apakah Anda salah paham? Bukan karena dia mengenal pengurus rumah, jadi biarkan dia menunggu di sini. Benar, benar, bagaimana berani Anda menghalangi jalan putri kecil ini? Saya melihat dia juga memiliki kecantikan yang cukup. Mungkin dia juga mengenal beberapa orang yang mungkin menyukai rumah desa ini, bukan? Tidak kotor kan? Ha Fuyen. Mengapa Anda begitu jahat? Siapa bilang Anda suka berakting? Mengapa menyalahkan saya? Ayo pergi, jangan mengganggu rumah desa ini untuk mencari uang. Maafkan kami yang datang terlambat, Nyonya kecil.
Huyen Lin. Namun dia adalah wanita yang hebat. Lupa menginstruksikan kepala pelayan untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Anda salah orang. Fuyen adalah orang kaya. Dari mana asalmu, dasar lalat hidung, berani bersikap kasar di depan wanita tertua? Nona Ha. Bukankah dia kepala pelayan rumahmu? Mengapa kamu menyerangku? Bagaimanapun, itu sudah terungkap. Tidak, aku tidak bisa ditangkap. Nona Ha. Saat itu, gadis itu memanfaatkan orang yang tidak memperhatikan. Suruh pengurus rumah tangga untuk hanya melihat ekspresi wajahnya saat bekerja. Di depan semua orang, dikatakan bahwa gadis gila itu berpura-pura pingsan. Dan bilang aku bisa membangunkannya. Saya hanya melihat gadis itu mendekat dan langsung menamparnya. Beraninya kamu memukulku. Anda makan hati heroik kan? Namun kamu bahkan berani memukul wanita ini. Bukankah dia sudah bangun? Terima kasih kepada wanita muda yang menyelamatkan wanita tertua kami. Tadi, bukankah kamu bilang Huyen Lin adalah wanita tertua? Saya baru saja bercanda dengan wanita muda itu. Benar. Kami hanya bercanda. Jika kepala pelayan sudah tiba, ayo pergi. Wanita tertua di keluargamu membuang-buang uang di sini. 1.800.000. Anda membayarnya. Jumlah ini harus dibayar oleh wanita muda itu sendiri. Apa katamu? Biasanya, Pu Hao pasti memberi banyak uang saku kepada wanita tertua. 1 miliar 2 miliar. Tidak bisakah kamu mengeluarkannya secara acak? Benar, itu benar. Setiap kali bos memberi wanita muda itu lebih dari 100 miliar. Ya Tuhan, ayahmu terlalu memanjakanmu. Saya sudah mengatakannya. Saya keluar dan lupa membawa kartu saya. Tidak bisakah Anda mentransfer uang dengan ponsel Anda juga? Benar kan, Haide? Tentu saja. Nyonya muda, silakan bayar. Di telepon hanya ada 800.000, bagaimana bisa membayar 1.800.000? Mengapa? Nyonya muda tidak ingin membeli pakaian seragam untuk Anda. Jangan bicara sembarangan. Maka mintalah nyonya muda untuk membayar. Telepon. Saldo tidak mencukupi. Pembayaran gagal. Bagaimana bisa begitu? Pasti Anda salah. Coba lagi sekali. Masih pembayaran gagal. Nyonya muda, bukan hanya sedikit uang seperti itu yang Anda tidak punyakan. Saya hanya memiliki kartu dengan batasan. Jadi, bagaimana sekarang? Sanen, tidak ada kredit. Jika nyonya muda tidak mentransfer, tolong lepaskan pakaian seragam. Saya akan membatalkan pesanan. Pakaian seragam yang saya kenakan sudah menjadi milik saya. Tidak ada yang boleh melepaskannya. Jangan melaporkannya ke polisi untuk ditangani. Jangan lapor polisi. Jika polisi datang ke sini, pasti kita akan terbongkar. Jadi, kalian semua buka pakaian kalian dan pergi. Jangan sombong dengan pakaian desa. Hatiutu tidak akan membiarkan kalian membuka pakaian kami. Buka pakaian kalian sekarang juga. Apa? Hatiutu, bagaimana mungkin kamu memerintahkan mereka untuk membuka pakaian? Mengapa kamu begitu berani? Mengapa dia marah? 200 juta yuan dan dia tidak bisa membayarnya. Apakah dia benar-benar putri dari seorang miliarder? Nyonya muda. Inilah putri dari seorang miliarder. Berbicara pelan saja. Maafkan saya, Nyonya muda. Tidak apa-apa, sebenarnya saya tidak ingin mereka tahu. Tidak heran wanita itu tidak bisa membayar. Ternyata dia palsu sebagai putri miliarder. Berani menghadapinya di depan putri miliarder yang sebenarnya. Benar-benar tidak tahu malu. Tidak apa-apa. Bawa pakaian yang pernah mereka pakai ke pasar barang bekas dan jual. Setelah itu, gunakan uang itu untuk berdonasi. Iya, Nyonya muda. Masih saja pakaian lusuh ini lebih cocok untuk kalian. Bagaimana kamu bicara dengan Nyonya muda? Apa yang terjadi, Nyonya muda? Saya benci. Meskipun dia adalah desainer terkemuka di channel. Melawan putri kaya raya. Tuan kaya raya masih mengancamnya seperti biasa. Baiklah, saya sedang menunggu dia untuk membunuh saya di sini. Sekarang, pergi semua dari sini untukku. Kamu berani. Saya adalah putri kaya raya. Kenapa kamu masih di sini? Kalau begitu, keluarkan mereka untukku. Ya, lepaskan saya. Nyonya kecil adalah putri kaya raya. Apakah kalian berani memperlakukan kami seperti itu? Putri kaya raya masih diusir keluar. Pasti palsu. Membuat kami malu. Kamu, lepaskan aku. Oh, pertahankan pertengkaran di sini. Dia adalah putri kaya raya. Jika aku menyentuhnya sekali, sekelompok orang akan datang. Tapi sekarang ada yang tidak. Ya, benar. Jangan khawatir. Biarkan mereka berkelahi. Ya, tuan muda yang terhormat. Pasti itu adalah pelayan yang dibeli oleh orang desa itu. Kalian tidak menyadarinya, ya. Pelayan tua itu baru datang.
Mereka sudah mulai saling berpandangan dan berbisik-bisik. Saya juga mengetahuinya. Apakah dia dan pelayan itu? Dia membeli pelayan dengan menidurkannya. Sudah lama saya melihat mereka berdua saling berhubungan. Itulah sebabnya saya tidak mau membayar. Biarkan mereka puas. Maaf sekali, Tuan Mudaha. Tadi saya tidak berperasaan. Mengapa saya harus meragukanmu? Pergi. Kalian juga terbakar oleh orang desa itu. Anak kecil yang tidak tahu malu ini. Berani menggoda pelayan untuk merugikan Tuan Mudaha. Kamu pasti tidak akan memaafkannya. Tenang saja, saya pasti tidak akan memaafkan mereka. Bahkan pelayan juga memanggil saya Tuan Muda. Mungkin saya salah mengenali ayah saya. Saat itu, lihatlah bagaimana saya menangani Hafanin. Terima kasih ayah telah mengantarkan saya pergi bekerja. Jika tidak, saya akan terlambat pergi bekerja. Jika tidak, saya akan terlambat. Terlambat adalah terlambat. Siapa berani berkata tidak kepada putri ayah? Ayah dipecat segera. Ayah sudah bilang jangan campur tangan dalam pekerjaan magangmu. Baik, itu bukan pakaian desa kan? Pelukan mesra dengan siapa? Ayah tahu apa yang pakaian desa ini telah lakukan padaku, jadi dia marah. Pelayan H telah mengusirnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak terduga begitu cepat dia sudah mengganti kaya raya. Pria tua ini bahkan bisa mengalahkan ayahnya. Dia bisa menelan semua itu. Untuk mencapai yang lebih tinggi, apa yang tidak bisa dia lakukan? Fan Nin, jika kamu luang akhir pekan ini, ayo pergi bertemu calon suamimu bersama ayah. Calon suami apa? Aku punya pacar. Kamu punya pacar? Ya. Di mana dia? Sedang melakukan pekerjaan apa? Ayah sedang menyelidiki tempat tinggalnya. Kamu hampir terlambat bekerja dan tidak memberitahu ayah. Lem Diep, kamu sudah pergi bekerja di Hoatin? Ya. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Bagus sekali, aku juga bekerja di Hoatin. Tunggu sampai kita menikah. Kita bisa pergi dan pulang bersama. Direktur Lem, ini adalah pacar Anda. Bukan, dia adalah gadis palsu dari keluarga H. Pada dasarnya dia tidak membantu saya tidak membutuhkannya. Aneh sekali, mengapa dia pura-pura tidak tahu tentang dirinya? Pacar gadis itu masih mengira dia masih gadis desa sehingga tidak mau mengakui dia di depan orang lain. Saat ini dia masih setia dengan pria itu. Tidak tahu apakah dia berniat untuk memutuskan hubungan dengan dia. Mari kita lanjutkan menonton episode 3 dari film Aku Adalah Putri Dunia Miliarder. Katanya, putri miliarder akan datang ke perusahaan bunga untuk magang. Siapapun yang bisa menikahinya, tidak perlu khawatir seumur hidup. Tidak salah, saya yakin bisa menikahinya. Lem Diep, diamlah. Kamu pergi bekerja dulu. Lem Diep, diamlah. Sekarang saya tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan kita. Mengapa? Perusahaan tidak mengizinkan hubungan asmara di tempat kerja. Kamu masih dalam fase naik pangkat dan promosi. Apakah kamu ingin menghancurkan karirku? Tenang saja, aku tidak akan mempengaruhimu. Jadi, pergilah bekerja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ingatlah menjaga kesehatanmu, jangan terlalu bekerja keras. Wanita bodoh ini juga memiliki sedikit pesona. Dan dia mendengarkan saya tanpa syarat. Tunggu sampai saya selesai bermain, tidak terlambat untuk menendangnya. Saya masih tidak boleh memberitahu Lem Diep bahwa saya adalah putri kaya raya. Lem Diep yang suka menang seperti itu pasti akan merasa tertekan. Dia tidak tahu lelah atau apa, dia malah beralih ke pria lain. Bulan depan, sang miliarder akan mengadakan pesta ulang tahun untuk putri kecil. Pada saat itu, semua orang kelas atas di negara ini akan ikut serta. Hal yang perlu kita lakukan adalah bagian desain, yaitu mendesain perhiasan untuk para wanita terhormat. Sang miliarder benar-benar memanjakan putrinya. Ayah saya itu suka berbuat hal-hal yang mencolok. Oh, mengapa ada bau rubah sakti? Bukankah itu berarti rubah sakti datang? Saya tahu, orang desa ini hanya pandai berbohong saja. Tidak hanya itu, hari ini saya juga melihat dia menggoda rekan kerja pria lain. Kalian harus menjaga pria kalian dengan baik. Biarkan diam. Kamu bicara sembarangan lagi, coba lihat, berani berbicara keras dengan Hatiutu. Hati-hati, Hatiutu akan memecatmu. Hatiutu sangat berani ya. Putri keluarga kaya raya dari Namtan berani datang ke Hoadin untuk bertemu dengan siapa? Kamu bicara apa sih? Bukankah kamu bilang ingin datang ke Hoadin untuk membangun hubungan dengan keluarga H di Namtan? Apa? Hatiutu adalah putri keluarga H yang terkenal di Namtan. Bukankah kamu adalah putri miliarder dunia? Jangan dengarkan omong kosong orang desa ini. Dia sedang cemburu jadi dia berbohong. Benar-benar membuat mual. Pergi saja dari sini. Pesta ulang tahun pewaris sejati miliarder sangat penting. Siapa yang menduduki peringkat pertama bulan ini dari bawah ke atas? Lalu pergilah dariku. Magang juga tidak terkecuali. Pergi saja, magang lebih penting. Dasar orang, jika kamu berani bicara sembarangan, aku akan merobek mulutmu. Dasar orang kotor, berani-beraninya kamu menyerangku. Jaga mulutmu dengan baik, jika kamu berani mengganggu aku. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Dasar orang, aku harus membunuhmu. Lem Diep, apakah kamu memerintahkan Hafantin untuk menyerangku? Jangan urus dia, aku baik-baik saja. Mengapa kamu berani menghina pewaris sejati seorang miliarder? Pekerjaanmu sudah cukup sibuk, jangan tambahkan masalah lagi untukku. Baik. Sebenarnya,
Kamu adalah pewaris sejati dari seorang miliarder, Lam Diep. Apa itu sebenarnya? Tolong jelaskan sekarang. Sekarang kamu adalah orang desa, sebenarnya kamu tidak memiliki hak untuk tinggal di Hoa Tin. Kamu baru saja naik pangkat, harus mengundang atasan dan rekan kerja untuk makan. Mengapa kamu tidak merasa malu? An Lam Diep, jangan marah ya. Tunggu sampai kamu naik pangkat menjadi direktur, kita akan menikah. Bukankah kemarin aku baru mentransfer 30.000 T untukmu? 30.000 T cukup untuk apa? Tinggalkan saja, bagaimanapun juga prestasi kerjamu tidak memadai, kamu akan dipecat oleh Hoa Tin. Kalau tidak mau memberikan, tidak apa-apa, kamu pikirkan sendiri caranya. Tunggu sebentar, An Lam Diep, sudah menerima 100.000 T. Maaf, totalnya adalah 2.830 T. Boleh saya tanya, apakah Anda membayar dengan uang tunai atau kartu? Tiunin, aku akan membayar pakaian ini untukmu terlebih dahulu. Baiklah, aku akan mentransfer 100.000 T untukmu. An Lam Diep, mentransfer 100.000 T untukmu. An Lam Diep pasti akan menjadi direktur. Aku akan membantu kamu membayar. Tolong bayar ya. Saya pergi bekerja di sini, kalau tidak bulan ini akan sulit bertemu dengan uang. Ha Fan Nin, jangan menyerah. Lam Diep sudah menjadi direktur. Hari-hari sulit akan segera berakhir, kamu akan bisa menikah dengan Lam Diep. Eng Yen, aku telah membantu kamu menyelesaikan Ha Fan Nin. Lam Diep, kamu sangat baik padaku. Prestasi kerjamu yang luar biasa akan mendapatkan hadiah 100.000 T. Mari kita pergi beli tas. Chan Huai, sudah lama sekali kamu tidak mengunjungi paman. Perusahaan sangat sibuk, harap dimaklumi paman. Apapun kesibukan yang aku miliki, aku tetap harus meluangkan waktu untuk membangun keluarga. Ada tamu di rumah kita. Bocah laki-laki, katakan saja apa yang kamu mau. Paman melihat kamu tumbuh besar sejak kecil. Sekarang paman juga telah menemukan anak perempuan yang hilang. Hanya dengan menyerahkannya kepada aku, paman akan merasa tenang. Tunangan saya adalah dia. Pelayan, katakan kepada nyonya kecil untuk turun ke sini dan bertemu tamu. Ya pak. Saya sudah memiliki Lam Diep, saya tidak ingin bertemu dengan calon suami itu. Pria muda, anak bapak baru pulang, pasti juga ingin berada di samping bapak untuk berbakti kepada bapak. Setelah menikah, juga bisa pulang ke rumah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang ini. Tuan tua, Nyonya Tiutu sudah pergi bekerja. Pergi sejak kapan, mengapa saya tidak melihatnya? Bapak menurunkan perusahaan, anak bapak masih ada sedikit pekerjaan yang harus dilakukan, saya minta izin sebelumnya. Chan Huai, bapak ingin meminta saya pergi ke Hoa Tin, menjadi direktur pengganti bapak. Maksud bapak adalah, bapak akan pergi dinas selama sebulan, tidak ada yang mengurus perusahaan. Saya akan membantu bapak selama sebulan. Jika bapak tidak punya waktu, saya akan membantu bapak selama sebulan. Perusahaan saya masih memiliki pekerjaan yang harus saya selesaikan, saya minta izin untuk pergi dengan santai. Tuan tua, mengapa memilih Tin Tieuda untuk menjadi direktur pengganti Hoa Tin? Fan Nin juga berada di Hoa Tin. Kalian berdua bertemu setiap hari, pernikahan ini sudah pasti, bukan? Masihlah orang tua yang berpikir dengan bijaksana. Kakiku. Sepertinya ini adalah putri yang baru saja ditemukan oleh seorang miliarder. Wanita ini tidak keluar dari pintu utama tapi suka menggantung di jendela, ingin menentukan waktu pergi. Saya ingin pergi ke rumah pengantin, apakah Tin Teng juga ingin menikah? Jadi, apakah Anda masih akan datang ke perusahaan Hoa Tin sebagai pengganti Teng Tai? Ya, saya telah membantu, Paman Ha akan setuju untuk menikah. Bagaimana bisa mati? Kapan rumah kita akan menjadi indah seperti ini? Nona Dai, Trang Vien sedang mencari sopir. Jika Anda memiliki permintaan, beritahu saya. Mengapa sopir sekarang memiliki penampilan yang menarik? Mengapa bayangan ini terlihat akrab? Inilah Tin Teng dari Tep Doan Tinde. Saya mendengar dia datang ke Hoa Tin untuk menjadi Teng Tai pengganti. Tin Teng adalah Teng Tai termuda dalam daftar orang kaya. Tampan di luar, kaya di dalam. Mengapa tiba-tiba datang ke Hoa Tin ya? Mungkin karena Ha Tiutu. Bagaimanapun, Ha Tiutu adalah putri dari seorang miliarder. Bahkan berhasil meraih juara penjualan bulan ini. Mereka berdua memang sangat berbakat dan menarik. Kali ini Chan Huai dan Fan Nin akan memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi. Pergilah panggil kepala departemen desain ke sini. Ya pak. Ketua, bagaimana kinerja putri saya di departemen desain? Ha Tiutu memiliki kemampuan luar biasa, baru saja meraih juara penjualan bulan ini. Jika putri saya begitu hebat, maka kita harus mengadakan pesta untuk merayakannya. Panggil juga Chan Huai, biarkan anak-anak itu bermain bersama. Ya pak. Hari ini ada apa yang baik ya? Akhirnya saya bisa bertemu dengan ketua. Semua menit adalah milik Tai Tiutu. Saya harus segera menyiapkan pesta untuk merayakan Tai Tiutu. Apakah ayah sudah menyiapkan pesta selamat untukmu? Tapi prestasi kerjaku yang terendah hampir dipecat. Lupakan saja, jangan membuat ayah kehilangan semangat. Terima kasih ayah telah mengadakan pesta selamat untukku. Dasar orang kampung, otakmu sudah kekurangan air ya? Ha Tiutu berhasil meraih juara. Tuan Kaya telah menyewa seluruh ruangan ini untuk mengadakan pesta selamat. Tuan Kaya mengadakan pesta selamat untuk dirinya sendiri. Apakah dia ingin mengambil alih perusahaan setelah melihat kemampuannya? Katanya Tin Teng dari grup Tinde juga datang. Tin Teng adalah pengusaha muda teratas dalam daftar pengusaha, biasanya dia sangat misterius.
kali ini dia pasti datang karena hati utuh. Tinteng juga mungkin datang untuk menghadiri pesta selamat bagi orang yang berada di peringkat pertama dari bawah ke atas ini. Selamat karena akhirnya dia juga dipecat dari Hoatin. Jangan khawatir, meskipun Hoadin bangkrut, saya tidak akan pergi. Paling buruk saya akan pulang dan mewarisi kekayaan keluarga. Kamu gadis desa yang rajin belajar. Bulan ini kamu belum menyelesaikan satupun lamaran. Besok adalah hari laporan kinerjamu. Kamu akan masuk neraka. Pakaiannya mencolok, dia ingin merayu para pria di sini, meminta mereka membantunya tinggal di Hoadin. Hang Nguyen, kamu ingin dikalahkan lagi, kamu berani menyentuh miliarder-miliarder yang akan menghancurkan seluruh keluargamu. Keluar. Nona Ha, saatnya naik ke panggung untuk berbicara. Terima kasih banyak kepada semua orang yang datang ke pesta ucapan selamat saya. Saya akan memimpin Hoadin 1 jam lebih jauh. Seperti yang diharapkan sebagai seorang miliarder, dia dengan mudah memenangkan juara penjualan. Nona Ha, gelang doa yang dibuat untuk Nyonya Liu telah selesai, biarkan saya melihatnya secepatnya. Saya harap Lu Pu Enhan akan menyukai desain saya. Hasil akhirnya sangat indah. Hasil akhirnya sangat indah. Tidak heran ini adalah desain dari seorang miliarder. Ini bukanlah gelang yang saya desain. Apa yang dia bicarakan dengan sembarangan? Ini adalah gelang yang desain oleh seorang miliarder untuk saya. Ini desain saya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Pertama, kamu mencuri pria tua yang sudah beristri. Sekarang kamu juga ingin mencuri gelang dari putri kecil. Saya tidak bisa menemukan desain saya selama beberapa hari ini. Ternyata kamu yang mencurinya. Jadi, desain ini hasil curian. Nyonya Liu, dia hanya seorang gadis desa yang tinggal di pegunungan. Menangkap peluang adalah kunci untuk naik ke atas. Dia melihat Anda kaya dan berkuasa, jadi dia ingin mengambil hati Anda. Itulah sebabnya dia mencoba menjatuhkan saya. Hentikan permainan dua sisi. Kamu yang mencuri desain saya. Apakah kamu punya bukti? Di dalam komputer tidak ada salinan cadangan. Desain ini saya gambar sendiri. Kantornya juga tidak punya kamera. Bagaimana menurutmu, anak desa? Katakan sesuatu selain. Nona Ha adalah putri miliarder. Bisakah dia mencuri cetak biru pakaian pedesaan? Uang seorang miliarder tidak bisa mencuri cetak birunya. Sedangkan untuk danau, dia sama sekali bukan miliarder. Saya melihat hasil Anda bulan ini berada di bawah, makanya Anda memfitnah saya. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, mengapa dia tidak bisa menarik pelanggan lain? Benar sekali, jika Anda bisa mendesain gelang cantik seperti itu, pasti Anda akan mudah mendapatkan pesanannya. Nona Ha, jangan sia-siakan kata-katamu pada wanita keji seperti ini, usir saja dia. Seseorang, tolong bersihkan sampah ini untukku. Menyeretnya akan merusak mood para wanita. Apa yang sedang kamu lakukan, biarkan aku pergi. Lem Diep, desainku dicuri. Tuan Lem Diep, saya tidak mengerti apa yang membuat saya menyinggung perasaannya, tapi dia terus mengatakan saya mencuri desainnya. Orang-orang yang kami sangat menggemaskan, bagaimana mereka bisa mencuri cetak birunya? Pasti Havan Nin iri dengan bakatmu, itu sebabnya dia menuangkan air kotor padamu. Tuan Lem Diep, kamu adalah pacarku, mengapa kamu memeluknya? Tenang saja, kamu hanyalah seorang gadis dari pedesaan. Bau kotoran di badan yang belum dibasuh, ngomongin pendidikan gak dididik, ngomongin bakat gak berbakat. Saya benar-benar tidak tahu mengapa dia berani mengatakan bahwa miliarder mencuri cetak birunya. Anda bilang saya tidak punya kemampuan. Jika Anda tidak membantu saya menyiapkan dokumen penawaran untuk mencari pelanggan, apakah saya bisa dipromosikan? Sial, kita putus. Dia berlari ke Hoadin dan memelukku, sekarang bahkan mencoba membujukku untuk mengandalkannya agar bisa maju. Anda tahu berapa banyak orang kaya yang mendukung Anda, mengapa Anda masih harus bergantung pada Pak Lem Diep? Raksasa, raksasa apa? Lem Diep, apakah kamu tidak tahu apa-apa? Dia simpanan banyak pria, pelacur ini berani selingkuh. Lem Diep adalah orang yang selingkuh darimu. Apa hakmu mengatakan sesuatu tentang aku? Ambillah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Presiden baru saja tiba di Hoadin, Presiden akan segera tiba. Sekarang Anda segera turun dan meminta maaf kepada Nguyen. Jika tidak, Tuan Tin akan datang kepada saya untuk melihat bagaimana Anda menanganinya. Tin mempunyai status bangsawan dan tidak bisa melihat ke belakang pada sampah yang memuakkan itu. Apakah kamu sudah mendengarnya? Jangan terburu-buru dan iblis akan turun. Bermimpilah, iblis itu laki-laki dan perempuan. Aku harus melihat betapa kerasnya mulutmu. Setan turun, berhenti. Jenderal Chung Ngantin. Apakah Tin Tong membantu urusan pedesaan? Apa yang sedang terjadi? Apakah Tuan Tin bisa membantu orang desa ini? Dia pasti bukan Tuan Tin. Apa, Tuan Tin tidak hanya menipu kita sekali? Memangnya tidak tahu malu? Bukankah ini sopir yang datang untuk wawancara di rumahku? Mengapa dia ada di sini? Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Ini bukan tempat untukmu bersikap kasar. Kamu dengar dengan jelas. Ah, sampah yang mencuci wanita. Kamu tidak berhak tahu namaku. Tidak terduga sopir ini tampan dan juga tidak buruk. Aku akan meminta ayahku untuk menaikkan gajimu. Gadis ini terlihat bodoh setelah dipukul. Orang ini terlihat akrab ya. Hanya berpikir terus tapi tidak bisa mengingat di mana pernah bertemu. Dia pasti pria yang digaji oleh wanita kaya. Memang sangat cocok dengan pakaian desa ini. Apa dia sudah digaji oleh seseorang?
Apakah dia tidak diwawancarai untuk menjadi sopir di rumah kita? Kamu berani mengganggu di sini, ya? Tahu ini tempat apa? Ini adalah pesta perayaan untuk putri kaya raya. Apa yang dimaksud dengan putri kaya raya? Menurutku dia lebih pantas disebut sebagai pencuri putri kaya raya. Memang tidak pantas dengan posisi putri kaya raya. Dengan mata yang tajam, terlihat kamu tidak seperti mereka. Orang desa, kamu bicara tentang siapa? Bicaralah tentang dirimu sendiri, pencuri putri kaya raya. Kamu tidak hanya mencuri desain karyaku, tapi juga mengaku sebagai putri kaya raya. Bicara seenaknya apa sih? Putri muda adalah putri kaya raya. Apakah masih perlu memberikan desainmu? Jika dia benar-benar putri kaya raya, mengapa tidak mencoba melihat apakah sang miliarder setuju? Tutup mulutmu. Jika bukan aku yang menjadi putri kaya raya, siapa lagi? Baiklah, sekarang kamu telepon sang miliarder dan minta dia bicara sebentar. Jika dia setuju, aku akan percaya padamu. Kamu berani meminta putri muda untuk menelepon. Tuan miliarder yang mengetahui bahwa Anda telah memfitnah dan mencuri desain, hari kematiannya sudah dekat. Oh, saya sangat takut. Segera hubungi miliarder. Nyonya H, segera hubungi miliarder untuk menangani orang jahat ini. Ponsel saya kehabisan baterai. Habis baterai ya, gunakan yang punya saya ini. Silakan telepon. Yang punya saya ini. Silakan telepon. Saya tidak ingat nomor telepon. Bagaimana saya bisa menelepon? Ternyata saya memiliki nomor telepon miliarder. Biarkan saya membantu Anda. Bagaimana dia bisa mengenal seorang miliarder? Bagaimana orang biasa ini bisa memiliki nomor telepon seorang miliarder? Pasti palsu. Bagaimana orang desa dari pegunungan bisa mengenal seorang miliarder? Benar-benar mimpi di siang bolong. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara waktu. Tidak diangkat. Saya terlalu sibuk, tidak punya waktu untuk mendengar telepon. Orang ini dari keluarga Van Nin terus bersenang-senang dengan pemandangan. Trik ini benar-benar cerdik dari orang tua itu. Sangat aneh, mengapa tidak diangkat? Saya sudah bilang bahwa Anda palsu. Luar biasa, pria tampan, bahkan saat berkelahi tetap tampan. Saya pasti akan meminta ayah untuk merekrutnya sebagai pengawal. Pria playboy itu, berani membuat masalah di pesta perayaan saya. Apakah Anda percaya jika saya bilang dia adalah manajer hotel? Saya sudah sampai, pesta perayaan Hoatin. Sangat meriah. Sayangnya semua pria membantu dia. Kali ini ada kemajuan, tidak perlu mencari pria tua lagi, kan? Van Nin, mengapa kamu kekurangan pria seperti itu? Jelas-jelas. Selama bertahun-tahun, saya telah membantunya menemukan pelanggan. Saya membantu Anda dipromosikan dan menaikkan gaji Anda. Sekarang kamu bilang aku tidak pantas untukmu, kan? Aku benar-benar buta melihat orang sepertimu. Halo, Wakil Presiden Chu. Ya, saya sedang di pesta, ada yang bisa saya bantu? Tin Presiden sudah datang, jangan khawatir. Saya pasti akan melayani Tin Presiden dengan baik. Di episode sebelumnya, Tuan Presiden datang dan menyelamatkan gadis itu. Di episode ini, kita akan melihat apa yang akan terjadi pada Ayah Nam dan Nyonya Tin Kim. Asalkan kita melayani Tuan Tin dengan baik, kita akan segera dipromosikan menjadi Wakil Direktur Utama. Apa yang terjadi dengan Lem Diep? Baru saja Wakil Presiden Chu menelepon dan mengatakan bahwa Tuan Tin mendapat pujian dan ucapan selamat dari grup Hoa Din kita yang sedang meriah. Apakah tidak karena ada Nyonya Ha di sini, kita ingin pergi dan melihatnya secara langsung? Saya melihat Tuan Tin datang ke sini karena Nyonya Ha. Tuan Tin dan Nyonya Ha adalah contoh sempurna dari pasangan yang cocok secara takdir. Saya melihat Tuan Tin melihat Nyonya Ha kita. Tidak tahu apa dia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Saya hanya melakukan pekerjaan biasa, tidak ada yang perlu dikejutkan. Tin Teng berasal dari keluarga terhormat, dan memiliki penglihatan yang tajam. Dengan kekayaan dan penampilan Tin Kim, dia seperti hati utuh. Mereka memang pasangan yang cocok. Aku masih bisa melihat. Kamu juga merasa mual, kan? Iya, aku hampir tidak tahan. Kamu, orang desa, masih berani bicara tentang hati utuh. Tin Teng akan datang, segera atasi 2 tumpukan sampah ini untukku. Jangan mengganggu Tin Teng. Ini adalah pengawalku. Mulai sekarang, mereka akan mengikuti perintah dari hati utuh. Silakan hati utuh memberikan perintah. Buanglah sampah ini untukku. Dan untuk orang desa ini, buanglah dia keluar dan lakukan apa yang kamu mau. Diamlah. Jika ada masalah, arahkan padaku. Jangan mempersulit orang lain. Kamu tidak bisa membalas mereka. Pergilah. Jadi, jangan pedulikan aku. Pergilah. Tangan dan kakimu tidak perlu dipotong karena aku. Ibu Lu adalah wakil jenderal istri Tin The Group. Saya hanya orang biasa. Jika Anda berurusan dengan mereka, Anda akan mendapatkan akibat yang mengerikan. Mereka tidak berani menyerang saya. Tin Tong akan segera hadir. Mengapa pergi ke sana sekarang? Untukku. Tunggu sampai saya selesai membersihkan sampah, kemudian kita akan melanjutkan untuk menyambut Tin Teng. Berhenti. Maaf Tin Teng, kami datang terlambat. Apa? Apakah dia Tin Tong? Wakil Presiden Chu salah mengenal orang. Dia hanya orang yang disuap saja. Terlalu berani mengatakan bahwa Tin Teng disuap. Saya adalah putri tunggal dari miliarder Hang Yen. Baru saja semuanya adalah orang desa, sekarang semua berpura-pura menjadi orang kota. Naiklah untuk saya. Sekarang mari kita lupakan masa lalu.
Kami semua menyambut baik kedatangan Tinteng untuk bergabung dalam pesta perayaan saya. Hatiutu adalah putri tunggal dari Tupu. Kembali menjadi juara penjualan bulan ini. Tentu saja Tinteng harus menghormati dirinya. Mengapa Tinteng mengabaikan Hatiutu? Sungguh tak terduga Tinteng begitu sempit pikirannya. Wajahnya. Bagaimana dengan wajahku? Dipukul hingga tulang terlihat menjadi jelek. Apa? Oh. Mengapa nasibku begitu sial? Saya baru saja datang ke Hoatin untuk magang, dan desain saya dicuri. Dia adalah Tinteng ya? Oh. Terlihat sangat memalukan. Sekarang giliran saya. Mari mulai pertunjukanmu. Pemilik rumah ini juga cukup cerdik. Tinteng akan segera datang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak sadar bahwa Anda dipukul oleh orang dari keluarga kaya itu. Dia pura-pura, tadi dia masih baik-baik saja. Dia sudah pingsan dan kamu masih bilang dia pura-pura. Saya akan menyelesaikan masalah ini sampai akhir. Tinteng, ini semua adalah kesalahpahaman. Kata-kata ini katakan kepada polisi. Dia masih ingin melaporkan ke polisi ya? Tidak bisa, saya tidak bisa dipenjara. Orang itu dipukul oleh dia. Jika ingin menangkap, tangkap dia. Tinteng, kami tidak memukul orang tadi. Jangan tangkap orang yang salah. Tinteng, semuanya adalah orang jahat ini. Semua orang jahat ini menyebabkan saya. Tidak perlu mendorong, kalian semua tidak saya. Tidak perlu mendorong, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Membuat saya salah paham tentang Tinteng. Sungguh tidak terduga bahwa Tinteng tidak ada. Hormatilah saya, gadis kecil. Mereka tidak menyadari bahwa kita berpura-pura. Wakil Presiden Chu, tolong selamatkan saya. Sialan, siapa suruh kamu mengganggu Tinteng? Aku, mengapa aku duduk di atas kakimu? Aku. Kalian dengan sengaja melukai orang sekarang masih berani. Mengancam kami dengan status sosialmu. Kamu punya status apapun, bicaralah dengan polisi. Jadi, datang terlambat. Masih sempat tidak? Terlalu banyak berakting, kamu sudah kecanduan ya? Mereka tidak menyadari bahwa kita berpura-pura. Jadi, kamu sudah sadar tapi masih ingin. Terus duduk di atas kakiku. Aku, mengapa aku duduk di atas kakimu? Aku. Siapa bilang ruangan kerja tidak ada kamera? Apa yang kamu katakan? Saya pergi untuk mengambil video di kamera. Jadi, terlambat. Masih sempat? Tinteng telah melewatkan pertunjukan yang bagus. Miliarder muda yang istimewa berkeinginan untuk membuat draft. Dengan keras kamu mengatakan bahwa saya memfitnah dia. Havanin, jangan bicara dengan keras lagi. Tinteng, jangan dengarkan omong kosong orang desa ini. Ngomong seenaknya. Desain untuk Nyonya Lu adalah hasil desain saya. Sebenarnya, Hatiutu telah mencuri desain dari orang desa, tetapi dia juga telah menggambar ilustrasi sendiri. Hatiutu pasti telah menghabiskan banyak usaha untuk desain kali ini. Video ini palsu yang dibuat olehmu. Sudah saatnya kamu mengakui, bukan? Tinteng, pemilik Fuong sudah mengatakan bahwa tidak ada kamera di ruang kerja. Pasti ini ulah Havanin, dia memalsukan video untuk memfitnah saya. Misalnya, Hatiutu telah mencuri desain dari orang desa, tetapi dia juga telah menggambar ilustrasi sendiri. Misalnya, Hatiutu telah mencuri desain dari orang desa, tetapi dia juga telah menggambar ilustrasi sendiri. Datang mencari Anda untuk mendesain untuk mereka. Terima kasih kepada Tuan Liu. Misalnya, Hatiutu mencuri desain dari desainer lokal, tetapi dia juga membuat gambar ilustrasi sendiri. Misalnya, Hatiutu mencuri desain dari desainer lokal, tetapi dia juga membuat gambar ilustrasi sendiri. Apa? Kamu benar-benar Hatiutu yang mencuri desain. Aku sangat mempercayaimu, tapi kamu mencuri desainnya untuk membuatnya untukku. Tuan Liu, saya tidak punya. Bukti jelas ada di depan mata dan Anda masih mencari alasan. Tuan Liu, ini adalah putri seorang miliarder, bagaimana mungkin dia mencuri desain? Jangan gunakan status sebagai seorang miliarder untuk mengancam saya. Saya mencintai Anda seperti itu, dan Anda mengambil desain itu untuk menipu saya. Sekarang berbeda, desainnya tidak ada masalah. Masalahnya ada pada orang yang memiliki niat jahat. Tinteng tidak salah, saya benar-benar suka desain dari tas tangan ini. Pesanan ini bisa dianggap sebagai undangan saya kepada Havanin untuk mendesain. Terima kasih kepada Liu Puenhan karena menyukai desain saya. Sebelumnya saya salah paham terhadap Anda, saya akan memperkenalkan Anda kepada para wanita terhormat di sekitar saya, untuk mencari desain dari Anda. Terima kasih kepada Liu Puenhan. Saya mempercayai Anda seperti itu, dan Anda malah mencuri desain untuk merugikan saya. Liu Puenhan, tolong dengarkan penjelasan saya. Pesanan dari Liu Puenhan adalah milik saya, jadi saya adalah juara penjualan bulan ini. Sedangkan Anda, tidak ada pesanan sama sekali. Bukankah Anda sudah menjadi magang yang tidak berguna seperti yang Anda katakan sebelumnya? Berdasarkan kebijakan pemecatan karyawan dengan kinerja buruk, besok saya tidak ingin melihat orang yang seharusnya tidak muncul. Tinteng, Hatiutu adalah putri dari seorang miliarder. Anda tidak seharusnya memecatnya seperti itu. Tolong berikan kesempatan padanya. Jika prestasi saya buruk, dia ingin memecat saya. Dia selalu meminta kesempatan. Standar yang tinggi kan? Havanin, oh ya, jangan berani mendekat mencuri desain. Beritahu seluruh perusahaan untuk memberikan peringatan. Tinteng, saya minta maaf dari dia.
Tian Han, jangan berpikir bahwa dengan bergantung pada Tinteng, kamu bisa mengalahkan saya. Saya bisa mencuri pria darimu sekali, maka saya juga bisa mencuri kedua kalinya. Tinteng, cepat atau lambat, dia akan menjadi milik saya. Tinteng, dengarkan penjelasan saya, segala sesuatunya tidak seperti yang Anda pikirkan. Hang Yen sedang merencanakan untuk menggoda Tinteng. Bukankah dia sudah berbaikan dengan Lem Diep? Apakah kamu benar-benar membenciku? Saya tidak suka hal-hal kotor, jauhkan dirimu dariku sebentar. Tintong, kamu terlalu banyak bicara. Saya putri miliarder, kedua keluarga kami telah bersama selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak takut ayahku akan mengetahuinya jika kamu melakukan ini? Saya ingin bertanya kepada miliarder, bagaimana dia membesarkan seorang putri yang mencuri cetak biru? Sekarang miliarder itu masih belum mengenaliku sebagai seorang gadis, dia pasti sedang mengujiku. Saya tidak bisa meninggalkan kesan buruk padanya. Tintong, tolong beri aku kesempatan lagi. Mulai sekarang, aku akan belajar keras bersamamu. Saya jamin, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi di kemudian hari. Bisakah kamu tidak memecatku? Ingin tinggal? Apakah dia ingin membiarkannya tinggal? Kalau begitu bantu aku melakukan sesuatu. Sudah kubilang, cepat atau lambat pria ini akan menjadi milikku. Tintong, biarkan aku tinggal di Hoadin. Sungguh tak terduga dia juga memiliki kecerdasan bertahan seperti itu. Jika tidak tinggal di rumah, akan bertemu calon suami. Datang mencari biaya lembur. Hari ini akhir pekan, apa yang kamu lakukan di perusahaan?